Politiknya kepada Bapak persilakan. Iya, masa Hasan yang mana ini? Hasan apa sih itu masih ada toh? Iya, Sagu Tamori. Iya, dong baik-baik sudah. Tadi saya dengar doa itu pedih sekali. Kalimat doa tadi itu. Jadi dia punya firman itu begini. Ulangan 28 ayat 13-14. Engkau diutus datang bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Diutus itu sudah Bapak. Itu ulangan perintah firman. Itu perintah firman. Yang terhormat Bapak Bupati, ada laki-laki ganteng satu yang dia ibu-ibu kita orang lagi. Pak Mano, MC yang selalu, Bapak Ajudan 2 yang selalu setia, Bapak Wakil Bupati kecil sekali jadi Bapak kurang lihat ini turunan migrasi juga. Walaupun saya ini burung gagak tapi saya terbang datang sampai di sini. Kau mau masuk itu kan barang itu kamu kadang wah. Iya toh? Iya, kamu semasa semua kamu naik perahu, dia turun makam ampas-ampas itu dengan kesedihan termasuk kamu orang hari ini. Ini kita punya tempat. Kenapa orang intimidasi sampai hari ada ini? Ini kamu punya tempat kan siapa punya ini? Ini siapa punya tempat? Bisa jawab kan tidak? Tanah ini siapa yang punya ini? Masa uang 1 triliun 300 miliar itu orang mempermainkan. Kaget kemari katanya program habis, uangnya itu dikembalikan ke kas negara. Betul itu. 177 miliar itu dikembalikan ke kas daerah, kas negara itu. Padahal rakyat sebentar ada setengah mati. Jadi besok itu kalau yang merah mau pilih itu tuh bukan lanjutkan Ibu Rita dengan Sakema, tidak. Nanti Mudara mau pilih Matias periode ketiga itu tuh. Karena kalau dia tidak usung Rita, dia jelas-jelas masuk sel karena dia korupsi paling banyak. Kamu mau orang mau macam begitu kak? Dan itu Bupati Pendendam, itu Bupati Pendendam. Itu Bupati Darah Tinggi itu. Masa sudah selesai pertarungan, sudah selesai politik itu sudah rampung semua kah? Dia pilih-pilih siapa yang pilih itu, dia yang dapat Vivian, dia yang dapat Johnson, yang lain itu. Jadi Bupati model yang Darah Tinggi itu tidak usah pilih lah. Iya toh? Hehehe, kamu dengar semua Kamu dengar semua dulu. Kemarin itu dong ada pergi mendaftar lah. Yang mau usung bupati itu 2 orang ada berdiri di belakang mobil. Terus yang masih aktif itu dia bawa setir mobil buat dia ikat kepala lagi. Berarti ada 2 itu hanya jadi televisi, yang pegang remote itu yang bawa mobil itu. Karena nanti besok itu 2 jadi bupati, yang pegang mobil itu nanti atur-atur negeri ini periode ketiga. Itu peta politik seperti itu, baca dia. Kita ini bukan orang bodoh lah, tinggal ikut barang merah terus itu. Hari ini kita sepakat untuk ganti bupati, setuju kah? Tanggal 9 itu pilih nomor. Tanggal 9 Desember itu pilih nomor. Habis itu masuk di TPS itu tuh 1 menit. Kita salah pilih itu, kita mati 5 tahun. Betul kan tidak? Kalau merah ada di sini dengar baik-baik. Kalau ada merah di sini dengar baik-baik. Saya dengan Maitua itu tuh kebun 2 hektar. Kami kuasai pasar itu tapi tidak bisa hidup. Apalagi kamu yang ada di kampung ini. Betul itu Bapak. Bapak turun awuru itu tidak laku. Awal barang-barang itu tidak laku, apalagi keladi yang orang tertomakan yang isi panjang-panjang gitu, keladi bira itu tidak laku. Padahal itu ciri khas budaya.
Jadi Bapak Bupati, saya mohon supaya jangan sampai besok itu tim ator-ator bupati ya. Karena selalu merah itu tuh, selalu merah sampai 10 tahun ini itu tim yang ator-ator itu. Aparat juga ada di dalam. Cek aparat, cek begini siapa yang dukung ya? Bapak Bupati, dia itu tertarik itu Johnson yang 15 dengan Fiber itu, kasih dia ini sudah. Itu yang terjadi selama ini. Kamu mau Bupati ini? Jadi kalau burung gagak sudah tiba di sini, kamu sudah tahu burung gagak ada di sebelah sini. Ya warna biru. Di Kambrau itu dong tipu nenek-nenek bilang kata Nasdem itu tuh Pak Kaibus punya, dong tipu-tipu. Jadi besok itu ada sandiwara di Kambrau nanti. Beliau sendiri kasih turun bendera, yang Nasdem itu nanti kasih naik terkabul punya. Itu mereka ada tunggu. Jadi di Kambrau itu semua kampung itu 95%, Rauna 100%. Kalau bisa. Karena tahun pertama itu ditawar harus lomba 17 kampung tahun pertama bulan April ke atas itu. Setelah lantik kampung-kampung mana yang 100%, 95%, 85% itu dia kamu kan dapat 4 miliar. Kamu mau kata? Aduh, coba angkat tangan semua. Yang satu ini, wah bagus sekali, bagus. Kamu pujari putih kah atau hitam ini? Berarti kamu putamba toh? Oke, kasih turun jari dong. Ini kita punya tanpa, kita punya rumah. Kita kasih dong kos saja, sewa saja. Masa dia ambil saya isi dalam rumah habis itu? Saya di luar baru saya datang minta, kasih saya sedikit kah? Oh orang macam begitu, kita padam dia sudah. Mulai hari ini kita padam dia. Saya sudah bilang di kota sana, di atas panggung. Kalau kita sudah menang dong bilang kalah, tulis Amos Oru di Pantai Peluru, kita anggap perang. Itu di panggung ke panggung itu saya ada kasih tahu. Sudah bosan. Kenapa masih ada bendera merah banyak-banyak di sini tuh? Mudah-mudahan bendera saja. Karena nanti ingat, itu satu rumah itu 100 juta. Kamu selama jual awa itu ada dapat 100 juta kah tidak? Tidak toh. Jadi ini yang bupati ini dia atur paling baik. Kita uang itu tuh 1.300 miliar itu dia atur baik-baik supaya kita semua bisa dapat kebagian. Kalau tidak itu kita miskin begini, tikus mati di lumbungnya. Betul toh? Iya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Burung gagak lagi dia ikut begini, berarti burung gagak yang lain ada di Mairas itu harus ikut. Setuju kah tidak? Baik. Semoga Tuhan yang punya maksud ini kita sama-sama angkat Freddy T dengan Hasbullah. Mereka ini anak-anak muda. Kita pinjam dong buat anak-anak muda ini bu otak atau kita punya uang 1 miliar itu, 1.300 miliar itu. Ya toh? Jadi tanggal 1 itu pilih nomor 1. Pilih nomor. Ya, wabillahi taufik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera kita semua. Amin. Ya kita berikan aplaus untuk Bapak Amos Tambelu. Kenapa sampai beliau pakai Tambelu di belakang? Karena kita ini ada punya 2 Amos, 2 Oru. Yang satunya sudah menjadi ketua tim pemenangan, yaitu Bapak Lewi Oru. Sehingga beliau berdua sepakat kalau satu Tambelu, yang satu Gaharu. Jadi Oru Gaharu sekarang sudah ada di Lobo. Persiapan untuk nanti sebentar malam kita di Lobo. Jadi Bapak Freddy dan Bapak Hasbullah sudah pilih kita orang punya ketua tim pemenangan itu anak muda dari Mairasi ini kepada kita orang semua. Jadi beliau juga berpesan untuk kita orang semua bahwa jangan bikin malu-malu ketemu saudara Mairasi yang jadi sudah dipercayakan untuk jadi ketua tim pemenangan. Betul toh? Iya. Semua tempat di mana-mana itu sudah bergabung dengan terkabul. Semoga di sini juga sama saja. Kenapa? Karena dorang semua mau 4 miliar itu. Dorang semua ingin yang itu. Yang lain itu dorang tidak bisa bicara yang itu.
Jadi 12 anggota DPR itu dorang semua setuju untuk kasih 4 miliar untuk saudara semua satu kabupaten ini yang ada di kampung-kampung. Yang 8 itu dong bilang omong kosong, omong kosong, omong kosong. Dong 8 orang yang tidak dukung ini program ini. Jadi kalau dong datang bicara jangan berpihak di dorang karena dong tidak mau bapak ibu dong dapat uang itu. Sepakat? Baik, kita lanjut dengan orasi politik yang lebih bagus lagi supaya bapak ibu sekalian semua bisa satu tujuan, yaitu menuju kepada nomor 1 tanggal 9 Desember harga mati. Betul? Baik, dalam kesempatan ini kami mengundang dengan hormat Bapak Immanuel Rahel untuk melanjutkan orasi politik. Kasih papan patah dua. Bongkar ya. Ya, shalom, damai di hati, mai kampung indah, penuh pesona dan menjemput putra mahkota untuk memimpin Kaimana 2020-2025 dengan penuh suasana kekeluargaan. Menghadirkan perahu kajang sebagai wujud daya yang besar. Mairasi adalah cahaya, Mairasi adalah surga, dan rakyat Mairasi adalah pelopor perjuangan perubahan. Dan kita mulai dari cara kajang yang tadi dijemput oleh wanita-wanita Mairasi, putri-putri Ayu dengan tarian yang penuh dengan kemuliaan wajah, membuat suasana kekeluargaan semakin akrab. Freddy dan Hasbullah dimasukkan dalam kajang sebagai pelindung dan pertanda bahwa mereka dua ada bersatu antara hati, jiwa, dan roh dengan keluarga besar di kampung ini. Cerita beliau punya bapak, punya tete dulu adalah orang-orang yang kemudian juga menyediakan sarana yang sama untuk keluarga-keluarga di tanah ini pada saat dunia ini belum terbuka. Dan itu kembali mengingatkan kita semua pada saat orang tuanya memberikan tumpangan kepada kita yang dulu tinggal di Argune, kita tinggal di sini, kita tinggal di mana-mana, kan menggunakan sarana beliau punya orang tua itu untuk kita pakai menuju ke kota dan balik. Betul atau tidak? Itulah pertanda dan selalu menjadi ciri khas di mana beliau hadir dan kemudian diterima. Atas nama tim terkabul, saya melihat tadi menyampaikan terima kasih, dukungan luar biasa. Saya kira kampung ini kalah dari kampung yang lain. Ternyata tidak. Kampung ini semakin menunjukkan keberpihakannya kepada dua putra terbaik ini. Karena memang mereka ingin agar negeri ini berubah. Dan yang kemudian mempelopori adalah wanita-wanita molek cantik tadi itu. Duh, saya mau. Saya mau, tapi ya sudah sudah. Nah, hari ini kita semua meninggalkan tugas pekerjaan, bahkan pagi-pagi sudah siap diri dan kemudian untuk menerima saudaramu Bapak Freddy, anakmu Bapak Freddy, saudaramu, adikmu, cucumu Bapak Hasbullah, dua putra yang lahir di tanah ini. Mereka datang mengunjungi dan tadi pertanda bahwa mereka menyatu dengan kampung ini. Bapak Bupati dan Bapak Wakil, Bapak tadi diantar keliling kampung ini menunjukkan bahwa Bapak adalah pemilik kampung ini. Dan saya percaya bahwa apa yang mereka tadi lakukan adalah memberikan syarat bahwa Bapak diterima di laut, diterima di darat, mengelilingi seluruh kampung, dan 3 tarian adat mengantarkan Bapak. Itu menunjukkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menyertai Bapak di tanah. Nah,
bicara untuk mengangkat seseorang menjadi bupati dan wakil bupati itu hanya rakyat, dan rakyat hari ini punya pesta untuk menentukan itu. Tong hari ini bukan pilih seorang pendeta, bukan pilih seorang imam, bukan pilih seorang ustadz, seorang pastor karena saya Katolik. Tapi yang kita pilih adalah bupati Kabupaten Kaimana. Dan tadi kampung ini telah menunjukkan ciri khas pluralis dan kemudian rasa nasionalisme yang luar biasa. Itu ditandai dengan pemberian 2 mahkota, satu berwujud sebagai kopiah Islam punya, dan satu adalah lambang adat di mana di depannya terimajinasi dengan gunung di atas ini. Emansiri itu lambang, 2 lambang itu. Luar biasa, itu tepuk tangan untuk kampung ini yang punya variasi pemikiran yang luar biasa. Kemong hebat, Kemong hebat, Kemong Mairasi hebat. Kampung ini hebat, luar biasa. Dan lebih hebat lagi pada saat kampung ini dengan sepakat menyatakan bahwa 100% untuk 2 putra terbaik ini. Nah, 10 tahun, kamu tahu 10 tahun lalu saya ada di mana? Ada di Merah. Saya dengan saudara-saudara kami yang beberapa ada di Merah. Amus juga jangan kau tipu, kau juga ada di Merah. Kami menjadi pelopor, kami meninggalkan 2 anak yang terbaik ini, Pak Freddy ini. Padahal anak ini dari saya ikuti dengan seksama dan sungguh-sungguh. Setelah saya menyadari bahwa saya buat kesalahan, saya bawa saya diri datang dan saya minta maaf. Saya minta maaf tidak Bapak. Saya minta maaf, saya telah menipu rakyat Kaimana. Saya dengan beliau yang dulu itu, yang saat ini Ibu Rita, dia suruh Ibu Rita maju lagi itu. Ini kau punya barang dinasti kah? Kau maju, habis itu kau suruh, padahal kau janjikan Bapak wakilnya. Tadi malam saya duduk dengan beliau sampai jam 2. Bapak wakil sebelum saya kesini. Bapak wakil itu dari Arguni. Jadi antar datang, dan di 5 tempat beliau menjelaskan kepada saya. 5 tempat itu beliau menjanjikan bahwa saya nanti akan Bapak wakil akan melanjutkan pemerintahan ini. Tapi ternyata tidak. Dia kasih sama orang yang lain. Apakah itu kaderisasi untuk putra daerah? Tidak. Apakah kemudian dia melakukan kaderisasi untuk putra daerah? Tidak. Tidak. Lalu kau hadir di sini untuk siapa? Seorang negarawan, seorang anak adat, seorang yang hidup takut akan Tuhan, pada saat mengeluarkan kata bahwa saya akan mengkaderkan Anda, saya akan lakukan itu. Apalagi dia adalah seorang negarawan dan seorang bupati. Tapi kalau kata itu keluar tetapi tidak melakukan, maka orang itu seumur hidupnya jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Nah, siapa itu Ismail? Ismail itu adalah wakil yang kau antar. Dia kasih tinggal kursi DPR provinsi yang orang Kaimana kasih suara. Dia tinggalkan datang mendampingi Anda. Kemudian mereka menang. Tapi setelah itu dia biarkan pergi seperti orang yang tidak punya arah. Ismail ini lahir di tanah ini. Dia orang asli tanah ini. Kalau yang asli saja kau tipu, terus bagaimana? Saya bicara ini, saya orang Kei. Ibu Rita itu satu daerah dengan saya.
skema punya istri itu masih hubungan dengan saya, tapi saya tidak di sana. Karena di sana ada kebohongan, di sana ketidakbenaran itu ada di sana. Hari ini saya ada di sini. Saya ada di sini karena saya mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh namanya Kaibus atau Freddy itu dengan sungguh-sungguh. Anak ini lahir di sini, orang tuanya lahir di sini, tetenya datang 100 tahun lebih. Potong pusar di sini. Dia hidup, mengembara, menderita, dan kemudian bersama dengan kita di tanah ini. Di tanah ini, dia tidak kemana-mana. Banyak hal dia buat untuk negeri ini yang mata saya dan mata kita semua buta untuk kemudian melihat itu sebagai sebuah prestasi dan kecintaan kepada kita dan negeri ini. Satu, ngomong tahu apa itu virus corona ke tidak? Tahu toh? 6 bulan itu kapal tidak pernah masuk di tanah ini. Ngomong di sini bikin kebun tapi di rumah ada beras ke tidak? Tidak. Ngomong tidak pernah beli beras? Beli ke tidak? Pasti beli. Kampung kota semua pasti beli. Pasti beli gula, pasti beli kopi. Betul ke tidak? Betul. Barang itu ketong kayak mana sudah siapkan kan? Barang itu semua ada di Pulau Jawa, ada di Surabaya sana. Dan kalau kemudian tidak ada kapal yang masuk dari Surabaya ke sini, saya pastikan bahwa bahan-bahan dan stok-stok habis. Lalu ketong beli di mana? Semua orang kayak mana 84 kampung, 60 RT akan mati kelaparan karena tidak ada kebun besar yang bisa bertahan kita makan 1 tahun. Betul ke tidak? Saat corona itu kapal tidak ada yang masuk. Yang bisa masuk ke sini cuma laki-laki ganteng sebiji aring-aring yang sapu. Ada laki-laki saya putih dia hitam. Saya memang putih dia hitam. Ya, dia hadir ke semua kios, dia pergi ke semua toko, dia kemana-mana dia bilang jangan takut, saya Freddy, saya mencintai negeri ini, saya mencintai rakyat saya. Yang harus bicara barang itu pemerintah, karena pemerintah yang kalau lo kopu uang 1.300.000.000 yang tadi Amos Tombelo kagak harus dibicara itu. Itu. Tapi pemerintah tidak mampu berdiri di hadapan rakyat dan memberikan jaminan. Tidak ada. Tetapi yang bicara di hadapan rakyat memberikan ketenangan. Bicara perut ini, kau siapalah ya? Pada saat barang tidak ada, kopu jago hilang. Biar kopu uang taruh tinggi ini. Tidak ada guna uang itu kalau tidak ada barang. Tetapi anak muda ini, karena dia lahir di sini, dia tahu apa yang ketong butuhkan, maka dia hadir, dia bilang masyarakat, keluarga tenang, seluruh bahan makanan akan saya siapkan, tinggal kamu siap uang dan beli, dan tidak akan berkekurang. Dan dia tekan seluruh pedagang, jangan kasih naik harga karena saya kapal yang muat datang. Tepuk tangan untuk dia. Itu orang belum bicara dia mau maju bupati, belum bicara itu. Hari ini kita bikin apa untuk dia? Sebagai ucapan terima kasih kita kepada dia dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudian ketahanan pangan kepada kita. Hanya kita bicara satu, yang kecil saja kau mampu bikin, apalagi kalau kau jadi bupati, pasti kau lebih lihat ketong lain. Sederhana saja, jangan bicara barang yang tinggi-tinggi. Ketong lihat orang kinerja saja. Pada saat ketong susah dia hadir, dengan dia punya kekayaannya,
Jadi apa salahnya kalau dia kaya dan kekayaan itu dia persembahkan untuk negeri ini melalui pelayanan seperti tadi. Tapi pada saat kapalnya tenggelam, orang bicara mencibir. Saya hanya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan kau kutuk dong kalau pernah dong makan keringat dan tetesan. Benar. Itu orang tidak tahu berterima kasih. Kemudian ada pendatang di sini kah? Ada pendatang, kau dengar anak asli yang kemudian ada di sini. Pelebuhan Kaiman itu 10 tahun saya DPR provinsi, Kotong tidak mampu menyelesaikan pelebuhan itu. Tadi malam saya diskusi banyak dengan Bapak Wakil, sama. Tapi yang kemudian pergi di Jakarta duduk dengan menteri anak muda yang ganteng ini, dia pergi dan dia uang sendiri, dia pergi, dia urus, dan kemudian dia mendatangkan pelabuhan itu. Hari ini kapal besar sudah sampai. Itu dia yang ngurus, bukan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Saya anggota DPRD, saya ketua komisi A, saya tim anggaran, saya ketua badan kehormatan. Kau ketuk Rp1 salah, saya tahu. Bagaimana kau tipu saya? Dan laki-laki ini sudah punya keringat, tetesan keringat, dan hasil nyata itu dia lakukan itu. Yang kedua, bandara yang hari ini bagus itu, laki-laki ganteng ini sudah. Untuk ganteng pasti dia punya, tapi putih itu saya, hitam itu dia. Kalau dia punya istri ini kecil pedis. Saya masih DPRD ketua komisi A. Dia kurung saya di Malang. Anak kecil satu. Iya, saya ketemu wali kota Malang, dia kurung saya di situ. Dia bilang kakak harus ke asrama mahasiswa. Saya bilang iya, pasti pergi. Tapi dia pun akal juga. Dia bilang kasih makanan apa semua di situ, kasih keluar. Supaya pergi kosong, supaya periksa gudang kosong, akhirnya ya kita drop. Tapi itulah kecintaan untuk adik-adiknya. Dia lakukan itu setelah saya berpikir anak ini cerdas. Dia berkorban untuk adik-adiknya. Dia tidak tahu adik-adiknya dari mana. Ada dari Maluku, ada dari Jawa yang lahir di Papua, ada dari Kaimana, Fatwa. Dulu kita masih Timika. Dia lakukan itu karena kecintaannya. Kemudian anak kecil satu ini, dia bicara hal benar. Bukan kau lahir di Tual terus kau bilang lahir di Kaimana. Dia dari sisi administrasi itu menyalahi. Benar. Dan itu fakta. Kampungnya saya tahu. Kenapa kampung saya tahu? Saya orang Kei asli. Walaupun saya besar Papua. Tapi kau jangan lupa saya Bapak Raja. Bagaimana saya tidak tahu Kei dia punya sudut dari ujung ke ujung. Nama kampung, adat semua saya tahu. Saya buat penelitian menyangkut hukum adat Leluhur Ngebang, saya tahu seluruh kampung. Karena saya disertasi doktor itu saya ambil dari hukum Leluhur Ngebang. Bagaimana saya tidak tahu? Pada saat dia menyatakan kebenaran dia ditindis. Ini anak negeri ini. Oh berdiri anak kecil ganteng. Kau naik di atas ini boleh kan? Saya Kotong dua satu kampung dari Serarang. Betul ke tidak? Satu kubur Katolik di sana. Itu kubur kakak saya. Itu sama di Jepang. Jepang datang tangkap anak tua-tua bawa pingsan supaya dong. Anak kecil itu kakak sakit meninggal. Baru jalan 20 langkah meninggal, terus panggil datang. Sembayang saja langsung. Ini dia bicara hal benar. Ketong lahir sini harus lahir sini. Di mana pusar kita di situ. Tapi menyangkal, maka kemudian adat akan makan kau. Pastikan itu. Ini Kei dan Irian, Pak. Kita bicara adat adalah bicara harga diri dan wibawa kita. Dan anak ini dia turun dari ketua KPU, turun dengan tidak hormat karena keputusan politik, keputusan hukum yang tidak benar di atas kesalahan. Silakan dulu kembali Bapak. Nah,
Saya mau kasih tahu hari ini ketong pilih bupati untuk naik jaga komong orang kampung punya uang. Komong uang itu 1.300.000.000. 1.300.000.000 itu 1.300 miliar. Itu kumumpu uang. Dan ketong pilih bupati itulah yang naik duduk atur. Nanti dia yang atur sesuai dengan visi misi yang dia sampaikan itu. Saya dulu dengan beliau Bapak Matias di kampung-kampung tahun pertama, tahun kedua, antua naik dia bilang begini. Rumah siapa punya itu? Oh, rumah ini, Pak Tua ini punya. Bakar dia. Saya naik bupati nanti saya bangun. Ya bangun kah? Tidak. Tapi laki-laki ini tidak. Dia bicara itu dengan realitas. Dia bicara dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemenangannya. Uang itu dia yang punya. Karena rakyat memberikan mandat kepada dirinya untuk dia mengatur uang itu. Kalau DPRD yang bodoh, yang bilang tidak bisa, itu kau bodoh. Satu-satunya peraturan daerah yang tidak DPRD ajukan itu adalah Perda APBD. Buka kau telinga kau dengar Emmanuel Rahil bicara itu. Itu bupati punya kewenangan penuh karena rakyat memberikan mandat kepadanya. Apalagi DPRD sangat 12 orang itu adalah orang yang memberikan dukungan kepada dua laki-laki ganteng ini. Lalu kalau dia menjanjikan untuk satu kampung 4 miliar, untuk tahun pertama 17 kampung, tahun kedua 17, tahun ketiga 17, tahun keempat 17, tahun kelima 17, 5 tahun kepemimpinannya, maka seluruh 84 kampung semuanya telah terbangun dan selesai. Jadi dia tidak kemudian memilih nanti yang merah ke kuning. Tidak. Karena dia bukan bupati darah tinggi, bukan bupati pendendam. Kalau dia pendendam, yang pilih biru saat ini, yang pilih merah saat ini, saya pastikan tidak bisa beli makanan. Karena dia bukan yang muat datang. Tetapi dia punya hati penuh dengan damai dan sukacita. Dia terpanggil dengan salibnya. Dia sukaya. Baru dia maju jadi bupati. Yang ini 20 tahun lagi baru pensiun, anak kecil satu pedis ini. Bukan sudah tua, sudah pensiun, baru datang mau cari bupati. Tapi masih aktif. Negeri ini membutuhkan sentuhan tangan pimpinannya. Dan pimpinannya itu harus ganteng, sehat, mudah, supaya jalan dari kampung ke kampung, supaya lihat orang, supaya kemampuan yang 1.300.000.000 itu jangan membiayai orang sakit. Ada program, dong bikin program S2. Program S2 ini dari sisi aturan salah. Saya bicara, saya ahli pemerintahan, saya S2, saya ambil pemerintahan. Harus orang yang masih mengabdi 10 tahun untuk negara baru bisa ambil S2. Karena S2 ini dibiayai oleh negara, uang rakyat. Tapi kalau mahasiswa setengah mati, anak-anak punya proposal, petani punya proposal, speed ke apa semua, tidak terima, tapi kau bisa ambil S2. Apa yang kau bikin untuk negara? Kau sudah mau pensiun baru ambil S2, turun dari bupati baru ambil S2. Manfaatnya untuk apa? Untuk rakyat. Itu uang rakyat. Tepuk tangan untuk saya. Kamu mengerti saya bicara ke tidak? Nah,
banyak program. Laki-laki ini dia tidak kemudian menjadikan jabatan bupati sebagai alat kesombongan, tapi jadikan bupati sebagai alat pelayanan. Yaitu begini, dia belum jadi bupati saja dia sudah bisa duduk dengan menteri. Apalagi kalau ketong pilih dia tanggal 9 itu dengan menusuk nomor 1. Kemudian ketong kalau tusuk dia dan dia jadi bupati, Garuda besar gantung di sini. Kalau Garuda di sini, dia sampai di Jakarta, Pak Bupati, ya masuk lebih mudah. Karena dia mewakili rakyat Kabupaten Kalmana dan dia punya link Jakarta. Kalau untuk link Jakarta, dia orangnya belum apa-apa dia sudah datangkan pelabuhan, belum datangkan bandara. Wah, berarti dia cerdas. Apalagi kalau dia jadi bupati, 1.300 miliar ini terlalu kecil. Dia akan mencari terobosan. Dia sudah berpikir, bermimpi untuk kemudian kemong dulu punya rumput laut yang kemong saya Matias datang lah ketong tarik dari laut datang itu. Kemong masih ingat ke tidak? Ada janji apa dulu beta masih ingat. Itu. Nah, hari ini berikan kepercayaan kepada saudara-saudara saya yang masih ada di merah. Saya kasih tahu sama saudara-saudaraku yang merah, Kaimana sudah kami kuasai. Itu dia. Harga mati. Seluruh kampung kami sudah kuasai. Sudah sulit dibendung. Tadi malam jurkamnya dari merah sudah ada duduk dengan Bapak Bupati. Betul ke tidak laki-laki adikku ganteng ya? Yang berdiri di atas panggung untuk merah sudah datang. Nanti tanggal 30 baru kau mau turun, baru kau mau lihat dia datang naik dia bicara. Dulu suku Kei ini saya jenderalnya. Hari ini saya juga jenderalnya. Suku Kei adalah suku terbesar yang ada di Kaimana. Suku pertama yang memberikan dukungan. Karena 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kami ada dengan Bapak Matias. Itu fakta. Dan dia menang di Kaimana itu karena suku kami. Itu fakta. Siapa yang bisa berani berbohong tentang itu? Hari ini tidak. 80 sampai saat ini sudah masuk 92% orang Kei untuk menjatuhkan pilihan kepada beliau. Kami pemilih saja hampir 3.000 lebih. Bagaimana kau bisa lawan? Suku besar sudah datang, ditambah 8 suku asli. Dulu orang Kei ada di Pak Matias. Sekarang suku besar ini sudah pindah datang dipakai Pak Ferdinand dan Bapak Hasbullah. Kau bisa lawan? Jadi teman-teman saudara-saudaraku yang belum mendapat informasi baik saya kasih tahu itu. Dan yang kedua, ada di kampung ini anak-anak ada yang tes pegawai negeri? Ada. Kamu yang tes pegawai negeri jangan berharap anak-anakmu lolos. Iya betul Pak. Saya pastikan itu. Kenapa? Kalau dia berani kasih pengumuman, maka di setiap kampung, di setiap RT, di Kaimana tidak ada orang yang memilih mereka. Seluruh kabupaten di provinsi Papua ini sudah dia lakukan pengumuman. Kaimana ini saja belum. Mau bilang ini pemerintahan hebat, pemerintahan bagus. Pemerintahan yang buat rakyat tidak ada kepastian dan pemerintahan yang membuat rakyat menderita. Jadi tidak ada cerita lain. Saya minta yang punya anak ikut tes. Kau kembali pilih yang biru. Supaya laki-laki ganteng adik saya yang hitam badaki di belakang saya. Kalau saya putih.
Maksudnya kamu ketawa ada apa? Ada ganteng depan jadi. Nah, adik saya yang ganteng tapi hitam badaki ini, kalau saya putih ini, itu kalau dia Tuhan dan kemudian masyarakat meringankan tanganmu dan menusuk nomor 1 pada tanggal 9 dan dia jadi bupati, dia punya kemampuan untuk melobi dan memastikan bahwa negeri ini membutuhkan tambahan tenaga kerja lewat tes pemerintah daerah. Dia punya kemampuan, dia memastikan itu. Nah, honor-honor. Tadi malam saya ada bawa dokumen. Saya lupa dokumen tadi. Dokumen setebal ini. Dokumen itu tahun ini hampir seluruh gereja, seluruh SD, seluruh PAUD, seluruh ibu PKK dan semuanya nanti dapat bantuan dalam waktu dekat. Uang itu ada. Dekat pemilu maka uang itu disiapkan semuanya. Semuanya disiapkan dan akan diserahkan pada saat setelah dekat pemilu. Tanggal 23 bulan Desember penutupan tahun anggaran. Saya tadi malam duduk dengan wakil bupati bicara lama. Diskusi banyak hal. Dan dokumen itu saya bawa. Ada di tangan saya. Itu dokumen publik. Siapa yang bilang dokumen itu dokumen rahasia negara? Untuk bicara uang rakyat itu adalah dokumen publik. Dan saya berhak, rakyat berhak tahu. Dan uang yang akan mereka serahkan itu bukan uang dari siapa-siapa. Ingat baik-baik itu. Bukan uang dari siapa-siapa. Bukan uang dari calon bupati. Tapi itu uang rakyat yang ada di dalam APBD Kabupaten Kaimana. Kau terima? Kau terima? Kenapa 9 tahun lalu kau tidak lakukan itu? Hari ini baru engkau lakukan untuk mengambil hati. Karena di setiap kampung, setiap RT, setiap gereja, bahkan setiap orang sudah menolak mereka. Maka mereka menggunakan APBD untuk merebut kekuasaan rakyat dan mengambil simpati rakyat. Hentikan itu. Itu adalah abuse of power. Dia melakukan jabatan kekuasaan untuk kemudian mengambil hati rakyat. Itu kau malah punya uang. Kau mampu uang. Jadi ambil, tapi tidak boleh pilih dorang. Ingat baik-baik itu. Ambil tapi tidak boleh. Ambil tapi tidak boleh. Hanya kau memilih nomor 1. Maka kita menyanyi begini. Apa? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tapi kalau uang gereja itu kau mampu uang. Saya minta pemimpin gereja, pemimpin hoi kampung, jangan menjadikan itu sebagai alat untuk melakukan intimidasi kepada jemaat dan juga kepada masyarakat. Karena itu mereka punya uang. Terakhir, yang jadi ketua tim untuk Freddy T dan Hasbullah adalah anak Mairasi. Saya ketua tim 100 untuk orang Kei. Freddy T menghargai anak Mairasi, yang menghormati, dan dia bilang, "Adek, kau jadi saya panglima perang. Dan kalau Mairasi kalah dari suku Kei, maka patut saya pertanyakan, mau menghargai kemampu diri atau tidak?" Freddy T menghargai dia, kami semua menghargai dia, partai politik semua menghargai dia, orang Mairasi menghargai dia untuk memenangkan Freddy T di tanah ini atau tidak.
Maka yang merah kembali supaya engkau masuk di dalam bahtera Nuh yang penuh dengan kepastian. Karena bahtera lain sudah tidak ada. Bahtera orang kaya sudah antar sampai ke KPU dan sudah daftar. Perahu Kajang terlambat datang untuk menjemput engkau. Karena perahu Kajang itu bukan milik orang, milik seluruh orang Papua. Salah waktu dong bikin di air merah itu. Perahu Kajang tidak boleh pakai mobil. Perahu Kajang adalah harga diri dan wibawa. Karena orang tua kami turun sebagai penginjil. Perahu Kajang itu mengantarkan dan memanusiakan manusia Papua. Dia tidak pakai kendaraan. Berarti tanda yang Auro bilang benar. Ada mobil sebagai alat penggerak. Kau duduk di dalam perahu Kajang. Kau boneka. Benar. Benar ke tidak? Benar ke tidak? Maka jangan pilih nomor 2. Sekian, terima kasih. Shalom. Tepuk tangan untuk laki-laki kanteng sebiji aring-aring.